Lah ini yang kita bahas sekarang, haknya orang muslim satu dengan muslim lainnya. Lah hak ini dalam hadis yang kita baca ada 5. Ada 5. Tapi dalam riwayat yang lain, seperti yang disebutkan di dalam riwayat Muslim, ditambahkan dengan 1, yaitu idzastan sohaka fansah lahu. Jadi ada 6, bukan 5. Jadi kalau yang hadis yang kita baca riwayat Imam Ibnu Majah ada 5. Tapi riwayat Imam Muslim bukan 5 melainkan 6. Jadi situn. Haqqul muslim alal muslim, ditambahkan 1 apa? Idzas tansahaka fansah lahu. Jika ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatinya. Kalau ada orang muslim datang minta nasihat, minta masukan dan semisalnya, maka nasihati, kasih masukan. Dalam riwayat Imam Bukhari bukan ditambahkan dengan idzastan sohaka fansah lahu, melainkan ditambah dengan nasrul madlum wa ibrarul qasam. Jadi 7. Jadi dalam riwayat Imam Bukhari ada 7 haknya orang muslim satu kepada yang lainnya. Lah, singkatnya gini, haknya muslim satu kepada muslim yang lain itu banyak. Banyak. Tapi di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah 5, riwayat Imam Muslim 6, riwayat Imam Bukhari 7. Dan ada lagi kewajiban-kewajiban orang muslim satu dengan yang lainnya yang tidak disebutkan ya di dalam hadis ini, baik riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Bukhari atau Imam Muslim. Lah apa maksudnya hak di situ? Kewajiban muslim satu kepada muslim lain. Apa yang dimaksud di situ? Yang dimaksud adalah la yambaghi tarkuhu. Tidak semestinya ditinggalkan. Jadi, kewajiban atau perbuatan yang akan disebut itu tidak semestinya kita tinggal. Karena apa? Karena itu adalah kewajiban sesama muslim satu dengan yang lainnya. Nah, tapi dari kewajiban sesama muslim ini yang tidak semestinya ditinggal, itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya itu sunnah yang ditekankan sehingga menyerupai dengan wajib. Jadi sunnah yang sangat ditekankan sehingga menyerupai wajib. Apa yang pertama? Yang pertama adalah raddut tahiyyah. Yang pertama raddut tahiyyah, menjawab at-tahiyyah, salam. Hukum ini, kita bahas hukumnya dulu. Mengucapkan salam atau memberi salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Nah ini makanya tadi katakan tidak semestinya ditinggalkan. Kadang ada yang hukumnya wajib, haknya muslim satu dengan muslim yang lainnya, seperti menjawab salam, ini wajib hukumnya. Mengucapkannya sunnah, tapi menjawabnya hukumnya wajib. Lah, ada beberapa kesunahan yang pahalanya itu lebih besar, lebih istimewa dari kewajiban. Umumnya pahala wajib lebih besar dari pahala sunnah. Tapi ada pahala sunnah yang lebih besar dari pahala wajib. Di antaranya mengucapkan salam, memulai salam. Jadi memulai salam ini pahalanya sunnah, tapi lebih besar, lebih istimewa daripada menjawabnya. Karena itu Nabi SAW selalu memulai salam. Nabi itu selalu memulai salam, nggak pernah menjawab. Nah, dalam arti nggak pernah menjawab itu
Nabi itu selalu mendahului, tidak pernah didahului. Ketika Nabi berjalan kemanapun ketemu orang muslim, Nabi mengucapkan salam. Masuk rumah mengucapkan salam, ketemu orang mengucapkan salam, nggak pernah didahului. Jadi hampir Nabi itu tidak pernah menjawab salam, selalu memulai salam. Lah kalau Nabi selalu memulai salam, itu sudah menunjukkan dan menjelaskan kepada kita bahwa memulai salam itu lebih afdal daripada menjawabnya. Tapi sementara ini kita ini tidak pernah mengucapkan salam, selalu menunggu orang bersalam. Makanya di dalam haknya muslim yang lain itu idza laqitahu an yusallim atau antusallim. Idza laqitahu, jika kamu bertemu dengan seorang muslim, hendaknya kamu mengucapkan salam kepadanya. Kenapa kok bisa lebih besar pahala mengucapkan salam daripada menjawab? Karena bisa membebaskan orangnya dari sifat sombong. Al-badi'u bisalam bari'un minal kibri. Orang yang mengucapkan salam, orang yang memulai salam, itu membebaskan dirinya dari sifat sombong. Nah, sebagaimana kita ketahui, sifat sombong ini sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya iblis diusir oleh Allah dari surga, dikeluarkan, diturunkan ke tempat yang paling hina karena kesombongan. Nah, jadi mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Lah, mengucapkan salam itu minimalnya assalamualaikum, minimal. Sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sempurnanya. Dalam sholat pun juga gitu, minimalnya assalamualaikum. Minta salam, assalamualaikum, cukup. Tapi sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sempurnanya. Begitu juga kepada orang yang hidup. Lah menjawabnya ya apa? Lah menjawabnya minimalnya juga waalaikumsalam, atau tanpa waw pun juga boleh, alaikumussalam. Jadi waalaikumsalam pakai waw, atau tanpa waw alaikumussalam boleh. Tapi hendaknya jawabannya lebih sempurna dari salamnya. Hendaknya jawabannya itu lebih sempurna daripada salamnya. Kalau orang mengucapkan salam assalamualaikum, maka jawabannya hendaknya lebih sempurna waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang yang mengucapkan salamnya sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya harus lebih sempurna lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Loh, kalau orang yang mengucapkan salamnya ada waridwanunya bagaimana? Ya jawabannya harus lebih sempurna lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuhu wa maghfiratuh. Loh, kalau orangnya ada wa maghfiratuh, ya tambah ono meneng. Apa yang mau kita tambahkan? Karena itu Allah di dalam ayat Al-Qur'an mengatakan apa? Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Katanya Allah, jika kalian disalami, ya, maka jawablah salam itu dengan jawaban yang lebih baik. Perintahnya Allah pertama yang lebih baik. Tapi kalau tidak mampu, tidak bisa, ya rudduha, jawablah sesuai dengan salamnya. Kalau memang tidak bisa, tidak mampu, jawablah sesuai dengan salamnya. Tapi pertama Allah memerintahkan apa? Menjawabnya dengan jawaban yang lebih baik. Lah, itu yang pertama. Daripada haknya seorang muslim satu kepada muslim yang lainnya. Yang kedua, ini kalau kita bahas masalah ini sebetulnya panjang. Ada pembahasan nanti bagaimana kalau seorang laki atau seorang perempuan mengucapkan salam kepada
laki-laki yang bukan mahramnya, atau laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan mahramnya. Ini panjang. Nah, yang kedua yaitu ijabatud dakwah, memenuhi undangan. Nah, jadi kalau diundang, datangi. Diundang apapun, mau diundang akikoh, mau diundang pindah rumah, nempati rumah, bancaan A, bancaan B, apapun juga. Ketika diundang, penuhi undangannya tadi itu. Lah memenuhi undangan ini terkadang hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang ditekankan, terkadang wajib. Lah kewajiban itu tidak di semua undangan. Di hampir seluruh undangan memenuhinya hukumnya sunnah, hampir seluruh undangan. Tapi ada undangan yang kita penuhinya hukumnya wajib. Seperti apa? Walimatul urus. Walimatul urus. Tapi yang masalah itu di masyarakat kita ada membuat walimatul urus tapi belum akad nikah. Ini keliru ini. Salah, itu tidak dinamakan walimatul urus. Jadi walimatul urus itu setelah akad nikah baru dinamakan walimatul urus. Tapi kalau sebelum akad nikah tidak dinamakan walimatul urus. Ini terjadi banyak ini. Orang membuat walimatul urus, kapan nikahi? Sik meneh. Tidak dinamakan walimatul urus. Apakah bukan walimah? Walimah, tapi bukan walimatul urus, karena walimah itu banyak macamnya. Lah walimatul urus itu termasuk yang wajib kita datangi ketika diundang. Nah, tapi dengan 9 syarat. Dengan 9 syarat. Lah intinya ketika kita diundang, penuhi. Nabi itu diundang walaupun yang mengundang itu menyediakan makanan apa adanya, didatangi oleh Nabi. Katanya Rasulullah, "Lau du'itu ila qira'in la ajabtu, walau uhdiya ilayya dhira'un la qabiltu." Katanya Rasulullah, kalaupun aku diundang hanya disuguhi dengan kikil, tak tekani, aku penuhi undangannya. Berarti kan ibarat ndak ono dagingnya. Yang disediakan ini nggak ada dagingnya, tapi tetap dipenuhi oleh Nabi undangannya tadi itu, ajakannya itu dipenuhi. Karena itu ketika Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib lewat gini, ada orang yang minta-minta sedang makan bareng-bareng, lalu diundang ini untuk makan bersama. Turun beliau, Imam Hasan bin Ali ini turun, ikut makan bersama dengan orang-orang yang minta. Diundang ini, monggo Imam, makan bersama kami. Turun dari kendaraannya, ikut makan bersama mereka. Bayangkan ini, imam ini seorang pemimpin diundang, yang mengundang itu adalah orang yang nggak mampu, nggak punya, orang yang minta-minta. Makannya bukan di warung, di jalan. Saat mereka makan, diundang, turun berhenti makan. Karena itu menjalankan haknya seorang muslim satu kepada muslim yang lainnya, penuhi. Lah untuk memenuhi undangan ini ada 5 adab. Memenuhi undangan itu ada 5 adab. Yang pertama, alla yumayyizal ghani bil ijaba min anil faqir. Jangan dibedakan ketika memenuhi undangan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Oh, kalau yang ngundang orang kaya pakaiannya rapi, wajahnya berseri-seri, minyak tros-tros, harum, bersih, rapi, datang lebih awal. Tapi ketika orang fakir yang mengundang, orang miskin yang mengundang, apa adanya. Kadang nggak pakai mandi, cuma sekedar cuci muka, pakaian yang sudah sering dipakai.
lalu nggak ada minyak wangi jeros-jeros, itu biasa. Karena apa? Yang mengundang orang miskin. Ini bukan adab. Adabnya itu tidak membedakan mau yang ngundang orang kaya ataupun yang mengundang orang miskin, ya seperti ini. Malah justru yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau yang mengundang orang miskin lebih harus kita bahagiakan yang mengundang itu. Makanya Nabi itu kalau diundang orang miskin, yang pertama kali datang. Jadi yang pertama kali datang Nabi sebelum orang-orang yang lainnya. Kalau yang mengundang orang miskin, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu kalau diundang orang miskin, dipenuhi undangan tersebut dengan segera. Tapi kalau yang mengundang orang kaya, biasa Nabi. Biasa. Kadang didahului yang lain. Tapi kalau orang miskin nggak ada yang mendahului, Nabi sudah mendahului duluan. Lebih menyenangkan, lebih membahagiakan. Nah, yang terjadi di masyarakat kan enggak. Lek sing duwe hajatan niku wong sugih, rame. Ya. Ndak ada alasan untuk meninggalkan. Sing nang pabrik merai, sungkan, ndak enak, ini itu dan sebagainya. Ketika orang miskin, sakno, nyiapno kursi 1 sing teko 10. 15. Ya Allah, ini orang sudah nggak punya, ingin menghormati tamunya, yang dihormati, yang sudah disiap-siap malah meremehkan, nggak datang. Betapa sedihnya dia, menyakiti perasaan mereka. Kita naudzubillah min dzalik. Karena itu harus kita rubah, penuhi undangan, tapi jangan dibedakan antara orang miskin dengan orang kaya. Justru lebih bahagiakan orang miskin ketika kita diundang oleh mereka daripada orang kaya. Yang kedua, jangan kita tidak mendatanginya karena jaraknya jauh. Waduh. Misalnya acaranya cuma akiko atau acaranya khitanan atau acaranya misalnya acara kok ini, tapi waduh, jangan kita tinggalkan memenuhi undangan itu karena hanya jaraknya yang jauh. Padahal dalam kitab Taurat, ini dalam kitab Taurat atau di dalam kitab yang lainnya, kita dianjurkan untuk menempuh jarak yang jauh. Untuk apa? Untuk memenuhi hajat saudara muslim kita. Jarak yang jauh diperintahkan untuk memenuhi. Nah, kita dilarang, karena jarak jauh kemudian kita nggak datang, ini nggak boleh. Yang ketiga, jangan juga tidak mendatanginya karena puasa. Waduh, nggak enak aku, dino iki poso ae aku. Puasa sunnah loh ya, bukan puasa wajib, puasa sunnah. Aku kalau datang nanti nggak puasa, eman istiqomaku. Salah, keliru. Jangan tidak mendatanginya karena alasan puasa, datangi walaupun kamu puasa. Bagaimana? Apakah kita batalkan puasanya? Kalau tuan rumahnya lebih senang kita berbuka, buka, mokel. Tapi kalau tuan rumahnya itu cukup senang, bahagia dengan kedatangan kita, walaupun kita tidak makan, maka teruskan puasanya, nggak apa-apa. Ngelihat, tapi kalau tuan rumahnya lebih senang kita makan, batal no. Ini lebih istimewa nih, lebih besar pahalanya daripada meneruskan atau melanjutkan puasa. Yang keempat, jangan didatangi undangan tersebut kalau makanan yang dihidangkan itu dari makanan hasil syubhat atau haram. Nah, kalau makanannya itu hasil dari syubhat atau haram, jangan didatangi. Atau tempat acaranya itu di tempat maksiat, jangan datangi. Atau acaranya bukan di tempat maksiat, tapi ada hal-hal yang dilarang, ada hal-hal yang
larang oleh syariat dilakukan atau dilaksanakan di dalam undangan tersebut, jangan didatangi. Yang kelima, jangan niat memenuhi undangan itu hanya memenuhi perut kita. Terus aku tak melu tak mangan ono kono. Jangan niat makannya, jangan niat nyari makan. Jangan niat nyari makan, tapi niat membahagiakan orang yang mengundang. Jangan niat nyari makan. Wah, aku nak mangan mulai mangawan nih. Karena nanti disuguhi misalnya nasi mandi ini atau nasi kebuli, eman. Jadi niat makannya ini jangan. Ini 5 adab. Itu yang kedua. Yang pertama menjawab salam, yang kedua adalah memenuhi undangan. Yang ketiga, wa syuhudul janazah, menghadiri jenazah. Lah menghadiri jenazah ini mulai di rumah sampai memakamkan. Mulai di rumah sampai memakamkan. Itu maksimalnya. Itu paling utama. Tapi kalau nggak bisa, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan mensolatinya. Oh, nggak bisa saya sampai memakamkan. Jangan tinggalkan mensolatinya. Nah, umumnya kan enggak. Teko mulai saat durunge didusi sampai mari didusi, bahkan sampai ngubur dateng, tapi nggak nyolati, hanya ngubur. Ini keliru. Utamakan mensolatinya, baru nguburnya. Karena apa? Sholat jenazah itu adalah mendoakan mayit. Dan dalam sholat itu apa yang kita baca setelah Al-Fatihah dan sholawat? Mendoakan mayit. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mendoakan mayit. Lah mayit itu sangat butuh dari doa. Sangat butuh. Ketika banyak yang mendoakan, itu justru lebih membahagiakan buat mayit. Makanya minimalnya, utamanya jangan tinggalkan mensolati jenazah. Utamakan mensolatinya daripada memakamkannya. Bukan berarti ditinggal wis sembahyang kabeh ndak sing nak ngubur. Ya ndak. Ya itu kan minimalnya. Maksimalnya mulai dari rumah menyolati sampai memakamkannya. Nah, karena katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Ya. Siapa yang menghadiri jenazah sehingga sampai menyolatinya, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Siapa yang menghadiri jenazah, mensolati sampai memakamkannya, maka dia mendapatkan 2 qirat. Ditanya Rasulullah, wa mal qiratan? Apa 2 qirat itu ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, mathalul jabalain al-azimain, semisal 2 gunung yang besar. 2 gunung yang agung, 2 gunung yang besar. Nah, dia mendapatkan pahala seperti 2 gunung yang besar. Jadi kalau cuma mensolati, mendapatkan kebaikan pahala seperti 1 gunung yang besar. Kalau sampai memakamkannya, dia mendapatkan 2 gunung yang besar. Jadi mendapatkan pahala yang banyak dan besar. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit. Lah menjenguk orang sakit ini jangan nunggu ngamar nang rumah sakit baru diparani. Jadi pokoknya sakit itu sunnah dijenguk. Walaupun hanya sakit mata. Hanya sakit mata, sunnah dijenguk. Sunnah. Nah, kebanyakan lek wis ngamar baru dijenguk. Padahal terkadang ketika sakit di rumah itu lebih parah daripada ketinggalan di rumah sakit. Kadang di rumah sakit bisa sehat,
Apalagi kalau ngelihat suster-susternya ayu-ayu. Wong lanang waras, luwe enak, luwe kerasan. Apalagi ditinggal istrinya kerja paginya. Oh, luwe seneng. Luwe seneng, apalagi pas diparani nganu info atau apa. Oh, luwe semangat. Lah ana bojone gaya turu dan delok. Nah. Ini lebih sehat terkadang. Nah, tapi di rumah loh. Makanya kalau sakit, pokoknya sakit itu jenguk. Walaupun itu hanya sakit mata. Lah ketika kita menjenguk, ini ngelihat diri kita. Kiranya yang sakit ini seneng kita lama-lama atau enggak. Kalau yang sakit itu seneng kita lama-lama di situ, ojo ke susu mule. Nah, agak lama, karena ini bisa membantu kesehatan dia. Loh kan dia seneng bahagia, bisa sehat, lebih semangat lagi untuk sembuh. Tapi kalau kiranya yang sakit itu berat, kalau kita lama-lama, jadi pneumonia kita ini dia berat, apalagi kalau lama-lama. Ya secukupnya aja datang, lihat kondisinya, mudah-mudahan cepat sembuh, sudah pamit, tidak perlu lama-lama. Bila perlu nggak sampai 5 menit sudah masuk, melihat kondisinya, mengucapkan salam, doakan, pergi. Ya. Oh, jangan disuguhi no, apalagi disuguhi buah-buah ente sampai jayoy. Nah, yang sakit nggak makan apa benda. Jadi ngelihat kondisi kita. Kalau memang yang sakit itu senang dengan keberadaan kita, bahagia dengan keberadaan kita, agak lama. Tapi kalau kurang senang karena kondisinya yang lemah berat, maka sebentar aja cukup. Nah kemudian kalau kita sakit, apa kalau kita menjenguk orang yang sakit, ya, ini sempurna caranya menjenguk orang sakit. Itu letakkan tangan kita ke dahinya atau ke tangannya. Jadi pegang dahinya seperti orang mereksa, atau tangannya yang sakit itu pegang. Kemudian tanya, bagaimana keadaan kamu? Mendingan ya, cepat sehat, cepat sembuh. Itu bukan datang telok-telok, enggak, pegang tangannya. Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ada maridhan qa'ada fi makharifil jannah hatta idza qama wakala bi sab'una alfa malak yusalluna alaihi hatta al-lail. Siapa yang menjenguk orang sakit, maka seakan-akan ia duduk di lataran atau kebun surga. Menjenguk orang sakit itu seakan-akan kita berada di lataran atau terasnya surga. Lalu kalau kita berdiri pulang pergi setelah menjenguk, maka Allah akan memerintahkan 70 malaikat beristighfar kepada Allah ampunannya untuk orang yang menjenguk tadi itu. Sampai kapan? Sampai malam. Kita menjenguk pagi. Pulang setelah menjenguk, Allah memerintahkan 70.000 malaikat. Bukan sedikit tuh. Sekali istighfar meminta ampun langsung 70.000. Lah bayangkan dari pagi sampai malam, sekali aja langsung 70.000 memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang menjenguk tadi. Enak kan? Ringan, nggak butuh waktu yang lama. Lalu jangan kita keluar dari orang yang sakit tersebut kecuali kita meminta doanya. Jadi jangan hanya kita mendoakan dia, tapi kita justru lebih perlu dari doanya. Dikatakan oleh para ulama, idza dakhalta ala maridin, atau hadisnya Rasulullah, hadis marfu, idza dakhalta ala maridin famurhu yad'ulak. Jika kamu menjenguk orang yang sakit, maka perintahkan dia mendoakan kamu. Minta dia mendoakan kamu. Kenapa? Fa inna du'aahu ka du'ail malaika, karena doanya orang yang sakit itu seperti doanya malaikat. Jadi bukan hanya kita mendoakan, tapi kita minta mereka juga mendoakan kita. Itu yang keempat. Yang terakhir, wa tashmitul atis idza hamidallah. Ya, mendoakan orang yang bersin ketika orang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau kita bersin,
itu disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Lah orang yang mendengarkan ucapan alhamdulillah dari orang yang bersin disunahkan untuk mendoakannya dengan mengucapkan yarhamukallah. Itu kalau laki. Kalau perempuan yarhamukillah. Jadi kalau laki yarhamukallah, kalau perempuan yarhamukillah. Ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia. Nah, sama dia mengucapkannya keras, alhamdulillahnya kamu membalasnya dengan keras, yarhamukallah. Lah kalau sudah didoakan yarhamukallah, maka orang yang bersin itu kembali mendoakan orang yang mendoakannya dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengarkan menjawabnya dengan yarhamukallah. Kemudian yang bersin mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Lah kalau orang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, bagaimana? Disunahkan kita mengingatkan dia untuk mengucapkan alhamdulillah. Ada orang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, disunahkan bagi kita untuk mengingatkan dia mengucapkan alhamdulillah. Jangan kita menjawab ucapan alhamdulillah atau mendoakan dia kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Jangan. Tapi kalau kita ragu dia mengucapkan alhamdulillah atau tidak karena kita nggak mendengar, boleh kita menjawabnya, tapi ada takliknya, yarhamuhullah. Jadi bukan yarhamukallah, tapi yarhamuhumullah, yarhamuhullah. In hamidah. In hamidahu. Jadi mudah-mudahan Allah merahmatinya jika dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, kalau kita apa? Nggak mendengarkan atau kita ragu, maka boleh kita mengucapkan yarhamuhullah in hamidah atau yarhamuhullah liman hamidah. Nah, itu. Lah ketika bersin, adabnya ketika bersin itu jangan dikeraskan suaranya. Jangan dikeraskan suaranya, pelan. Karena Allah membenci suara keras dari bersin dan juga dari kelangopan. Ini dibenci sama Allah. Suara keras dari angop dan suara keras dari bersin ini dibenci sama Allah. Sehingga diriwayatkan dari Ummu Salamah, beliau mendengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tatha'ub ar-rafi wal 'atas asy-syadida minasyaitan. Jadi angop dengan suara yang keras atau bersin dengan suara yang keras itu dari setan. Dari setan. Itu yang pertama. Jangan keraskan suara ketika bersin. Adab yang kedua, orang yang bersin ini hendaknya meletakkan baju, menutupi dengan baju atau dengan tangan ketika bersin. Jadi ketika bersin tutupi dengan tangan atau dengan baju. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a thawbahu aw yadahu ala fihi wa khafadha aw ghadda biha sautahu. Nah, Rasulullah itu kalau bersin meletakkan baju atau tangannya di mulutnya, pada mulutnya. Kemudian meringankan suaranya. Jadi ditahan suaranya agar tidak keluar terlalu keras. Nah, ini 5 kewajiban muslim satu kepada muslim yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa menjadi umatnya Rasulullah yang membahagiakan Nabi dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.